Suara Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tentunya siang dodolorku di mana baik berada. Hari ini edisi tepatnya Senin ya, 22 Januari 2024. Kita bertemu lagi di suasana tentunya siang hari ini dalam acara obrolan UMKM ya. Dan di obrolan UMKM ini dodolor kami bakal membahas tentang UMKM jenis industri rumahan. Dan dodolor, ini hari sudah hadir di studio Pro4 RRI Palembang narasumber kita. Ini luar biasa. Ada dua narasumber ya. Ada Bapak Dr. Andes Legara Harja. Beliau adalah Ketua KKD atau Komunitas Kreatif Disabilitas Provinsi Sumatera Selatan. Oke, kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Pak Lega. Waalaikumsalam, Bu. Iya, sehat ya Pak Lega ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini terdengar jelas ya Pak ya? Ya. Oke, baik. Pak Lega adalah merupakan Ketua KKD Komunitas Kreatif Disabilitas ya. Dan bisa dekat dengan mikrofon Bapak? Iya. Jadi biar suaranya lebih jelas begitu ya. Iya. Oke. Pak Lega sendiri di sini nggak sendirian nih. Ada Adinda kita ini masih muda ya, cantik juga orangnya. Siapa nih Cek Gaya? Iya, ada Hafizah Erpaning Tias ya. Beliau adalah alumni dari SMA LB Karya Ibu. Kita sapa dulu ya. Halo, assalamualaikum. Manggilnya siapa nih Cek Gaya? Tias ya. Tias. Halo Tias. Iya, Cek Ono sehat Tias? Sehat, alhamdulillah ya. Tias, yang mana perasaannya datang ke studio? Happy, Ida? Kita pakai bahasa Indonesia atau bahasa Palembang ya. Happy ya pasti ya Tias ya. Oke, Tias ini adalah alumni dari SMA LB Karya Ibu. Dan beliau ini mungkin merupakan salah satu pengrajin ya Pak Lega ya? Iya. Ini udah punya nomor Indo Berusaha, Bu. Oh, NIB, ya. Nomor induk berusaha ya, ya NIB sudah. ya. Oke, nah kita kan bahasan kita nih Pak Lega adalah tentang UMKM jenis industri rumahan. Ya. Sebelum kita mungkin ke usaha daripada Tias itu dewe, Pak, kita pengen tahu sebenarnya yang dimaksud dengan UMKM jenis industri rumahan itu yang cak mana Pak? Binaan kami adalah anak-anak seluruh disabil, Bu. Disabilitas, oke. Ya, ada ini Tias ini istilahnya disabil grahita. Grahita. Ya. Ada yang tunarungu, ada yang Grahita seperti apa nih Pak? Mungkin tidak grahita itu mental, Bu. Oke. Itu mental. Mental ya. Ya, kalau bahasanya itu ya kan ada mental ringan, sedang. Itu yang berat di bawah ya? rata-rata. Oke. Oh, jadi ke mental ya begitu ya. Nah, ini terkait dengan tentunya bahasan kita mengenai UMKM jenis industri rumahan itu yang seperti apa nih Pak, yang di bawah binaan daripada komunitas kreatif disabilitas ini Pak? Kami merekrut dan membina anak-anak yang punya produk, Bu. Anak-anak yang punya produk? Iya. Jadi termasuk Tias ini punya produk? Iya, ini ada produk yang dijual sendiri. Oke. Jadi dia jual produknya sendiri. Jual produknya sendiri. Iya. Oke. Yang punya keterampilan, yang bisa memproduksi barang sekecil apapun, yang barang itu bisa dikomersilkan, bisa dijual dan menjadi masukan ekonomi. Nah, inilah dalam rangka kami membina supaya anak-anak disabel itu juga mandiri dalam segi ekonomi. Dalam segi ekonomi. Ya. Nah, peran daripada tentunya komunitas kreatif disabilitas ini terhadap anak-anak yang mungkin pengen memiliki apa ya Pak, usaha gitu Pak. Ini apa perannya, seperti apa contohnya? Peran kami membina, Bu. Membina. Jadi usaha sudah ada? Belum. Sifatnya Oke. kan anak-anak ini saya lihat, saya seleksi, kok anak-anak ini punya kemampuan bisa memproduksi produk yang sekecil apapun barangnya bisa dikomersilkan, bisa dijual. Nah, itu saya panggil, saya bina, Bu.
Dipanggil dibina. Kemudian kami ada kerjasama kepada donatur-donatur termasuk lembaga pemerintahan maupun swasta yang bisa membantu, misalnya menyediakan stand untuk pameran produk-produk dia. Oke. Ini biasanya yang bantu kami ini dulu Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM, ya. provinsi, Provinsi. kota juga ya. Kemudian departemen Dinas Perindustrian, provinsi. Ya. Ini kami kadang-kadang minta bantuan untuk ada apa program latihan untuk anak-anak disabil ini untuk memperluas dan mempertajam keterampilan yang akhirnya nanti jadi diproduksi di rumah. Makanya saya ngambil UMKM produksi rumah. Memang ini dari hasil anak itulah yang dijual, bukan dari mana-mana. Iya, jadi artinya dari hasil anak itu kemudian diikutkan kayak apa pameran-pameran seperti itu ya Pak ya. Dan anak itu akhirnya bisa memiliki income sendiri. Iya, itu. Oke, kita tanya dulu Tias. Tias sudah lama sayang ini produksi apa nih? Apa produksi hasil dari karya Tias? Apa ininya nak? Pangsit. Oke, pangsit ini Tias buat dewek. Buat dewek. Sejak kapan Tias usaha pangsit? Sejak kapan nak? Baru. Berapa lama lah kira-kira? Oh, kurang lebih satu tahun. Oke. Buat pangsit ini ini Tias dewe atau ditolongi oleh mama? Dibantu juga oleh mama. Susah dah nak buat pangsit itu nak? Tidak susah Oke, baik. Nah Pak, ini kan menarik ya, Tias ini masih muda. Umur berapa sekarang Tias? Umur 23. Ini masih muda, dia punya dibalik mungkin ya, setiap kita kan pasti ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tetapi beliau memiliki tekad dan juga memiliki kemauan yang luar biasa untuk entrepreneur, untuk bisa punya usaha dewe nah. Ini kan sesuatu yang luar biasa Nah Pak, tentunya dari KKD dewe atau Komunitas Kreatif Disabilitas Dewe ini mengumpulkan anak-anak ini untuk bisa mereka akhirnya mendapatkan pelatihan, untuk akhirnya bisa mereka memproduksi hasil mereka sehingga itu bisa dijual yaitu. Ini cak mana Pak ini perjalanannya nah. Bisa akhirnya merekrut anak-anak ini Ya memang kami sudah saya niati Bu. Ya di saat kami jadi mahasiswa pun saya sudah terjun di sukarelawan untuk bantu anak-anak tunanetra dan anak-anak disabil yang lain. Maka memang kalau caranya ya memang susah. Saya memang susah, tapi karena saya sudah tekad ya. Ini kan harus didatangi secara individu. Kadang komunikasi pun kan ya terbatas daya betul. Tangkapnya terbatas. Maka ya kita harus tidak mikir susahnya ya. Tidak mikir sudah susahnya. Ada niatnya dan kami di KKD ini istilahnya misi kemanusiaan Bu. Salah satunya misi kemanusiaan. Kemanusiaan tapi di bidang ekonomi. Mau membantu anak-anak disabil ini kan cari kerja susah Bu. Iya betul. Nah, paling tidak bisa mandiri, ini ya harus dilatih. Sebenarnya ada kemampuan. Okay. Kalau kita ya KKD terutama, kemudian instansi-instansi pemerintah maupun swasta, tokoh-tokoh masyarakat mau mengentaskan anak-anak ini walaupun disabil tapi bisa mandiri dalam bidang UMKM. Bisa-bisa saja. Ternyata yang saya buktikan bisa dan mampu anak ini. Tapi memang harus ada keterbukaan dan Bu ya. Untuk menerima anak disabil ini ya seperti menghargai seperti anak kita sendirilah begitu ya, betul. Kita pada umumnya dia dikasih kesempatan untuk maju bersama-sama. Dikasih kesempatan untuk bisa dikasih peluang, termasuk izin ini sudah ada Bu. Saya dibantu dengan dinas kota, dinas koperasi kota, membantu
untuk Membuat buat NIB itu. NIB, nomor Ya, itu. induk berusaha ya. Ya itu ndak sebenarnya perjalanannya ya jauh. Kalau tidak gini kami tidak minta, tidak nyampaikan, ya ndak akan yang ada yang bantu. Betul. Setelah KKD bekerja sama dengan Dinas. beliau-beliau yang berkompeten ini, mereka terbuka hatinya dan akhirnya ya bantu. Terutama dulu zamannya Ibu Mega itu sangat banyak bantu kami di Dinas Kota dan Perindustrian. Sekarang Ibu jabat di Sekretaris Perindustrian Provinsi. Ya. Oke. Terima kasih Ibu yang udah banyak bantu kami untuk anak-anak disabil ini. Anak-anak disabil. Oke, Bapak tentunya di dalam komunitas kreatif disabilitas ini tadi dalam apa ya? Tentunya memperkenalkan ya kepada anak-anak ini usaha kecil menengah ya, jenis industri rumahan ini itu ada memiliki kesulitan atau tidak, Pak? Banyak sekali Ibu Nek. Boleh kita cerita gitu ya. Jadi ini juga bisa menjadi inspirasi loh. Kalau maaf bilangnya gitu ya, adik-adik kita yang dengan keterbatasan begitu ya, dengan segala keterbatasan ya, punya kemauan. Kenapa kita yang mungkin tidak punya keterbatasan ini akhirnya seakan-akan nggak patah semangat dalam hidup. Mereka aja bisa begitu kan, Pak? Iya, bisa. Nah, jadi apa nih kira-kira kalau kita boleh kepo begitu ya, apa yang menjadi tentunya kendalanya sendiri ketika mungkin melatih, kemudian juga memberikan edukasi kepada adik-adik kita ini tentunya untuk bisa menjalankan industri rumahan ini, Pak? Hambatan pertama adalah komunikasi, Bu. Komunikasi. Ya, kebanyakan yang kami bina ini kan tunarungu. Oke. Ya. Dan tunagrahita. Tunagrahita. Yang sangat terbatas dalam kosakata kosakatanya. Bahkan tunarungu itu hampir kosakatanya hampir tidak ada kan? Tidak ada. Oke. Kita harus. Jadi menjalankan komunikasinya seperti apa, Pak? Kami pakai bahasa kalau isyarat, untuk ini kan macam-macam ya Bu ya. Iya. Nek untuk tunarungu kita kan harus ya pakai isyarat ya, dibantu pakai isyarat. Isyarat, oke. Ya. Di samping membaca bibir. Kalau lah biasa kita komunikasi, dia melihat. Oh, kita sudah bisa tahu ya, dia ngomong apa, begitu juga dia bisa melihat kita ngomong apa gitu ya, Pak? Ya enggak perlu keras, Bu. Enggak perlu keras ya. Sama tunarungu itu yang penting bibirnya itu teratur. Dia jelas teratur ya. Oke. Dan dibantu dengan isyarat. Bantu juga dengan isyarat. Oke. Kemudian kalau yang grahita seperti Tias ini ya kita ngomongnya harus pelan-pelan. Ya tidak itu cepat nggak ngebut ya. Karena dia sendiri kan hambatannya kan di kemampuan berpikir kan. Kemampuan berpikir. Ini kan tidak boleh kita cepat-cepat. Jadi disesuaikan kita ya lambat dalam arti ya sesuai dengan kemampuan dia lah. Kemampuannya segini ya kita ikuti begitu ya, ikuti iramanya begitu ya, Pak. Iya. Oke, kita ke Tias lagi nih, Tias. Tias, ini boleh mungkin dipegang Bapak mungkin ininya hasil dari Tias. Hasilnya ini yang dibuat oleh Tias ya. Ini unggulan yang dibuat Tias ini. Apa tadi namanya? Pangsit. Pangsit. Oke. Ini biasanya untuk makan mie ayam ya, Tias ya? Mie ayam dan biasanya untuk cemilan juga ini, Bu. Cemilan. Karena sekarang ini kan dibuat bermacam-macam rasa. Oke. Ini kebetulan yang saya pegang ini yang original ya. Yang original. Ini yang banyak disukai katanya ya. Best sellernya gitu ya. Iya. Ini untuk makan nasi juga bisa, untuk cemilan bisa, untuk bakso bisa, untuk mie ayam bisa. Mie ayam ya. Karena saya sering lihatnya itu kayaknya untuk mie ayam gitu ya. Kebanyakan mie ayam. Oke, ini Tias buat rasa apa saja nih Tias? Boleh cerita ke Kak Lydia, ke Cek Gaya? Oh gitu ya. Ada rasa apa saja nak? Rasa original, rumput laut, sama pedas. Ada apa? Original? Original, rumput laut, sama pedas. Oh jadi ada original, rumput laut sama pedas. Yang rumput lautnya seperti apa? Yang hijau ya? Yang hijau. Oke, yang hijau. Yang hijau. Jadi itu gimana caranya nak? Kalau yang rumput laut buatnya? Apa ditambah saja dengan rasa rumput laut atau seperti apa nak?
ditambah rasa rumput laut. Oh, cuma ditambahin dengan rasa rumput laut ya. Tias biasanya kalau apa ya buat apa nih pangsit ya? Buat pangsit itu satu hari berapa banyak Nina? Satu ya? 1 kilo ya. Oke, jadi untuk ini untuk dijual gitu ya. Nah, ini kalau misalnya untuk yang dilakukan oleh Tias ini, Pak. Kan untuk pemasarannya sendiri itu seperti apa, Pak? Sebenarnya kalau pemasaran, karena di rumah ini kan di lingkungan rumah Di itu rumah. tempat ini ada lapangan futsal, Oke. dan ada apa itu kegiatan senam, ada yang untuk silat itu Bu, sanggar silat. Sanggar silat, oke. Jadi kalau kompetisi kan banyak. Itu dia jual di di rumahnya sendiri, depan rumah. Di depan rumah. Oh, Tapi ada yang pernah ya ngajukan online ya, pernah ya. Tapi karena produksinya tidak, ini kan online kan harus lancar Bu, malam ya ini. Tadinya mau dibantu sama anak-anak mahasiswa yang mau bantu KKD itu. Itu Ibu nggak apa-apa kalau misalnya ini ngomong aja Ibu. Iya. Ini pakai mikrofonnya dideketin Ibu juga nggak apa-apa. Gimana Bu? Karena bikinnya terbatas untuk dia kan, nggak bisa banyak-banyak. Jadi untuk sementara saya ngiringinnya itu sedikit-sedikit dulu. Sedikit-sedikit dulu. Ibu adalah ibunya Tias ya? Ya. Oke. Nah, ngiringin sedikit-sedikit begitu ya. Jadi Ibu yang ngajarin Tias gimana bikinnya gitu. Iya, diajarin bertahap Kak. Karena anaknya nggak bisa langsung ini, harus continue. Jadi kalau sudah kebiasaan baru bisa ingat ya. Jadi ibu yang harus lebih sabar gitu ya untuk memberikan pelatihan gitu ya Bu. Iya, dididik untuk, karena nggak bisa hitung-hitungan. Harga itu misalnya mau kembalinya berapa, belinya berapa, itu kan hitung-hitungannya lamban. Jadi tuh dia jualan di depan rumah itu bukan ini aja. Nanti dia jual misalnya apa bakso bakar yang kita buat atau apa. Di situ dia belajar hitung-hitungan. Mau nyosokin apa kembalian, mau beli mau kembaliannya berapa. Di situ pelan-pelan dia belajar tahu. Nah, itu di depan rumah itulah dia macam-macam yang dia jual. Kalau ini diharapkan bisa menjadi kebiasaan dia yang nanti bisa membantu dia ya. Ini dia pegangan hidup ya. Nah, karena ini gampang kan. Kalau seandainya enggak bisa bikin mentahnya atau langsung dari mana, kita bisa beli yang dari orang, kita tinggal digoreng, tinggal dikasih rasa, dibungkusin kan. Itu lebih ringan untuk dia, untuk dia jalani. Jadi harapannya yang ini bisa menjadi lama-lama menjadi usaha dia yang sudah ini satu pegangan yang ini aja, nggak banyak nanti. Tapi jujur aja, tapi jujur aja saya salut loh dengan ibu mendapatkan anak yang luar biasa. Karena hanya orang-orang terpilih yang mendapatkan anak yang luar biasa begitu. Ya, ini ya titipan Allah ya. Betul. Jadi kita juga yang harus menjadikan dia itu siapa. Betul gitu. sekali. Jadi harus sabar gimana. Nah, harapan saya, karena saya tahu dia nggak bisa banyak-banyak, hanya satu macam. Jadi harapannya yang ini produk pangsit ini, atau ada kentang stik kentang yang bisa dikasih rasa-rasa, itu bisa jadi pegangan dia, karena ini produk ini yang gampang diterima sama dia. Oke. Ya, harapannya itu. Nah, Ibu, kan ini pangsit yang dijual oleh Tias gitu. Itu kan ini dijualnya per kantong ini? Maksudnya berapa beratnya? Ada yang 200 gram, ada yang hanya 7 gram. 7 gram. Macam-macam harga. Seperti yang sekarang ini berapa gram, Bu? 200 gram. Yang 200 gram itu berapa nih satu kantongnya itu harganya? Biasa dijual 10.000. 10.000 satu kantong ya.
Oke, waduh luar biasa nih Tias ya. Ini diajarin mamanya juga dengan apa ketelatenan begitu ya Pak ya, Pak Lega ya. Jadi artinya adanya komunikasi juga dari kakak adik sendiri dengan orang tua daripada siswa ini sendiri ya Pak ya. Tentu Bu. Kami karena yang saya tangani adalah yang kami bimbing untuk UMKM untuk mandiri ini adalah anak-anak disabil. Anak-anak disabil. Saya harus kerjasama dengan orang tua. orang tuanya. Penyemangat. Tadi. Penyemangat iya. Tapi saya jujur aja loh, saya salut gitu ya Ya, dengan saya juga disemangati sama Pak Lega. Iya, betul. Jujur. Jadi apa ya, saya salut sama orang tuanya, sama anaknya sendiri juga salut ya Pak Lega ya. Iya. Karena dia punya tekad, dia juga punya kemauan nih untuk namanya ya ini untuk masa depan. Ibu juga sendiri sebagai orang tua juga kan ini maunya ya ini akan menjadi apa ya, menjadi salah satu peluang bisnisnya dia ke depan, jadi pegangannya dia begitu kan Bu? Iya. Oke, Pak Lega, kita lanjut lagi nih Pak Lega. Tentunya Iya. dalam bahasan kita di Iya. kesempatan siang hari ini mengenai UMKM jenis industri rumahan. Selain daripada keripik seperti yang dijalani oleh Tias ini sendiri Pak Lega, apalagi usaha yang ataupun juga usaha rumahan yang dibuat ataupun yang diajarkan oleh KKD sendiri terhadap anak-anak disabilitas ini Pak? Ada Ya, kerajinan seperti apa? Ada beberapa ya, termasuk menjahit, termasuk membuat tas. Buat tas. Ini UMKM-nya sudah ada, tapi baru melahirkan. Baru, Nanti maksudnya baru melahirkan? Dia Baru melahirkan karya? punya anak ini. Oh, oke. Nanti kalau dia Anak tunarungu. Oh, anak tunarungu. baru 40 hari Bu melahirkan. Nanti Si kalau pengrajinnya sendiri ya? ada Oke. kesempatan. Ya itu dia kerajinan UMKM udah jadilah dia kerajinan menjahit, buat tas dan buat pakaian. Itu apa buat tasnya dari apa nih Pak? Dari kain Bu, Dari kain. yang sekarang kan namanya istilahnya harus nonjolkan produk lokal ya. Iya, produk lokal. Ya dari ini kain-kain Perca-perca kain, ya, jemputan. kain jemputan, dari kain songket, dari kain apa itu bisa. Oh, oke, dibuat tas ya? Ya bisa dibuat tas. Heeh. Di samping itu ya yang lain-lain ya. Pokoknya yang produk jahit lah, pakaian, termasuk rok, termasuk baju dan sebagainya. Baju dan Ada. sebagainya. Oke. Gini. Baik, Pak Lega juga Tias ya, nanti kita lanjut lagi ya. Kita dengerin dulu satu lagu ya. Nanti setelah ini baru kita lanjut lagi tentunya untuk perbincangan kita dalam kesempatan di suasana siang hari ini ya. Dalam obrolan UMKM. Kita dengerin dulu lagunya. Ini lagu daerah ya, karena kita di Perumpat khususnya lagu daerah nih Pak Lega. Ya. Kita dengarkan dari miliknya RM Zulkifli dengan Ayam Jago. Ayam jago pergi nyangkuk balik berkuku.
Oke, dulurku di mana be berada, masih di 88,4 MHz Perempat Palembang dalam obrolan UMKM dengan topik UMKM jenis industri rumahan bersama Bapak Dr. Andes Lega Raharja. Beliau adalah Ketua KKD atau Komunitas Kreatif Disabilitas Sumatera Selatan, dan juga bersama anak asuhnya ini adalah Hafizah Erpaning Tias atau biasa disapa Tias. Beliau adalah dari alumni SMA LB Karya Ibu ya. Ini adalah di bawah binaan dari Komunitas Kreatif Disabilitas Sumatera Selatan. Baik, Pak Lega dan juga Tias, kita lanjut lagi ya pembahasan kita di suasana tentunya siang hari ini ya. Oke, Pak Lega, kita lanjut kembali nih Pak Lega terkait dengan topik kita mengenai UMKM jenis industri rumahan. Kalau kita misalnya memulai usaha begitu Pak Lega ya, pasti tidak lepas dari yang namanya permodalan. Iya. Nah, ini permodalannya seperti apa nih untuk tentunya yang sudah dilakukan oleh KKD sendiri dalam membantu anak-anak ataupun adik-adik kita para penyandang disabilitas bersama komunitas kreatif disabilitas ini, Pak? Ya ini Bu, termasuk permasalahan dan hambatan kami untuk pembinaan itu di modal ini. Karena anak-anak ini belum memahami tentang modal pinjam di bank nanti. Dia masih pemikirannya itu nek dikasih duit itu yaitu bantuan yang dia tidak harus mengembalikan. Makanya ketika ada program dari bank ya, pernah saya Bank Sumsel itu ngasih tawaran istilahnya modal lunak itu. Ada kur gitu ya. Saya panggili anak-anak ini. Tidak mau Pak, saya mengembalikan. Akhirnya kebijaksanaan sama Bu Direksi ini, ya sama istri-istri dari bank tadi ya. Bank Sumsel ini, saya nyampaikan gitu, mereka akhirnya punya inisiatif mengumpulkan di antara mereka, kami dapat bantuan walaupun seberapa, tapi bantuan itu saya sangat bersyukur Bu Ibu Direksi Bank Sumsel. Itu saya bagikan habis ke anak-anak untuk produksi dia. Ya. Dari instansi ataupun mungkin dari pemerintah sendiri, apakah sudah ada mungkin bentuk bantuan sebagai salah satu kepedulian terhadap adik-adik kita, anak-anak kita yang dari kelompok komunitas kreatif disabilitas ini, Pak? Dinas Koperasi dan UMKM provinsi dan kota dan perindustrian, dinas perindustrian sudah Bu ngasih ke disabil ini berwujud pelatihan dan alat-alat produksi. Iya, produksi UMKM itu yang dibutuhkan, apa yang diminta sesuai dengan yang dia usahakan. Di UMKM dia itu kami catat, kami usulkan, dapat bantuan. Beberapa. Ya. Nah, ibunya siapa nih dengan ibu siapa nih? Ibunya Tias? Ibu Ella, saya tuh penasaran kalau misalnya terkait dengan permodalan sendiri gimana nih Bu Ella? Ya, karena ini nggak perlu modal besar, jadi ya kita tidak kesulitan lah untuk modalnya, karena juga belum banyak diproduksinya, baru belajar dikit-dikit untuk dijualnya juga untuk di kalangan umum sekitar rumah atau di sekolah. Jadi belum banyak yang modalnya itu belum banyak. Jadi bisa teratasi lah. Masih bisa diatasi ya Bu ya untuk permodalannya. Kalau untuk yang misalnya kalau ada yang pesen ya dari usahanya Tias ini itu secara langsung atau sudah pakai online juga Bu? Kita belum pakai online, dulu pernah coba, tapi kan ini karena kita mau ngarahin dia ini kalau online mungkin saya yang lebih fokus. Condongnya fokus ya. Nanti malah saya sibuk sendiri. Jadi usahanya terlupakan. Jadi ini kan maksud saya itu, jadi makanya nggak online dulu. Waktu itu dibantu oleh mahasiswa. Dari Nutrisari ya itu dari yang PT Nutrisari itu ngebantu untuk perkembangan dia untuk bisa dibikin online. Tapi saya
belum. Nah, Karena kan jadi- katanya kalau online tuh bisa lebih cepat, lancar gitu kan, lebih deras pesanan Nanti kayak gitu malah kan. saya yang sibuk. Apalagi ini kan ringan, makanan ringan ini paling banyak orang suka gitu kan, Iya. biasanya kayak gitu Jadi kan. pelan-pelan dulu nanti misalnya dia memang udah benar-benar rutin tiap hari bisa apa? Kan anak ini mot-motan kadang. Mut-mutan, oke. Jadi kalau misalnya memang udah ini bisa baru kita ini. Karena keinginannya sih bisa dia sendiri memang mandirinya. Untuk dia sendiri mandirinya. Jadi artinya jualannya di rumah aja. Di rumah di titip-titip gitu. Oh, dititip-titip. Dititipkan di warung-warung. Di samping di rumah. Itu yang paling laris tuh kalau seandainya di tukang bakso atau mie ayam ya Bu ya? Ini di sekolah, anak-anak Oh, di sekolah. Oke. Cemilan kan Bu ini sekarang. Iya, cemilan. Di sekolah lebih cepet, lebih setiap hari itu kan. Jadi ini juga harapannya karena ini yang paling gampang. Paling gampang, Dia oke. sebenarnya bisa bikin makanan yang Makan lain, lain. hanya pempek dos atau apa. Tapi itu kemit sangat. Ini mungkin lebih gampang karena ada yang jual mentahnya kan. Iya. Kita tinggal goreng. Goreng. Itu lebih praktis kan. Nah, itu yang Lebih saya mudah ya, harap, Bu, ya? saya harapkan ini yang bisa nanti dia pegang walau seperti Mbak bilang bisa partai banyak. Nah, Ya, partai itu banyak. bisa. Jadi inilah insya Allah yang mau saya Ajarkan, arahkan ya. Jadi biar nggak satu banyak-banyak usaha. kan macamnya hanya satu. Satu usaha ini aja gitu ya. Satu macam makanan yang ringan. Ringan. makanan ringan. Oke, baik. Kembali ke Pak Lega sendiri. Ini kan tadi kalau kita ngomongin masalah usaha makanan, kalau tadi juga Pak Lega sebutkan bahwa di KKD sendiri atau komunitas kreatif disabilitas sendiri kan bukan cuma sekedar makanan, tapi juga ada pengrajin, penjahit gitu ya, kemudian kerajinan tangan kayak buat tas atau segala macam gitu ya Pak. Nah ini kan butuh perizinan semua nih, termasuk juga mungkin kayak Tias gitu ya. Ini kan kalau makanan itu biasanya harus ada NIB nomor Ya, sudah punya, Bu. izin berusaha. Kemudian ada PIRT ya Pak kalau Ya. nggak salah kan? Nanti Itu- bertahap ke sana. Bertahap ya. Oke. Nah, ketika pembuatan NIB itu sendiri adakah kesulitan yang dihadapi Pak? Ketika membantu Tias kita dan rombongan yang mungkin usahanya sedang dijalankan saat ini? Sebenarnya enggak Bu, karena di samping kan KKD kan ada kerjasama yang mereka baik instansi pemerintah membantu, karena disabil ini kan lebih dipermudah. Hanya memang ini saya harus memastikan anak-anak ini memang benar-benar usahanya udah solid atau belum. Nanti kami mintakan izin tapi usahanya enggak sulit, enggak solid, ya nanti perizinan kan Ya, dia harus continue, ya, harus konsisten begitu harus ya. konsisten. Nanti kami pun pasti kerjasama dengan yang kompeten untuk membantu, termasuk surat halal itu ya Bu ya. Iya, ada halal betul. Izin halal Izin dan halal sebagainya. benar. Kalau makanan ada halal benar. Ya itu kami siap untuk berkomunikasi dengan instansi-instansi yang membantu itu. Tapi memang saya pastikan anak ini misalnya merek produk, memang produknya sudah andalan di dia, baru kami bisa mengajukan. Nanti tentunya saya kerjasama dengan pihak-pihak instansi yang berkompeten. Ini kalau usahanya Tias sendiri nih Bu, itu sudah ada namanya sendiri atau gimana kan? Misalnya kalau ini keripik pisang gitu ya, ini atau keripik pisang siapa gitu. Kalau ini Tias sendiri ada usahanya di maksudnya nama usahanya begitu. Kita untuk pangsit sama cemilan kentangnya itu namanya Tiaska sementara. Oke, Tiaska ya. Jadi namanya Tias artinya dipakai ya. Oke, Tias, happy nggak nih punya usaha sendiri sayang? Happy ya? Happy jalaninnya ya? Oke, luar biasa ini. Oke, lanjut lagi nih Bapak, obrolan kita pada kesempatan di suasana siang hari ini. Selain daripada Tias tadi itu, Tias adalah usaha makanan. Ada juga usaha kerajinan tangan seperti pembuatan tas begitu ya Pak. Ya. Itu juga mendapatkan pelatihan dari kita Pak KKD? Ya tentunya. Tentunya Saya dapat. kerjasama dengan dinas koperasi dan UMKM. Zamannya kabitnya UMKM itu Bu Mega. Mega tadi, Kami dapat beberapa bantuan dari bentuknya seperti apa?
Ya pelatihan dan Pelatihan? alatnya dikasih. Oh, oke, pelatihan Termasuk mesin jahitnya dikasih, Bu. Oke. Untuk anak-anak itu Anggota ya? kami 50 kemarin itu dapat. 50 orang. Iya, tapi yang jadi yang bakat ya hanya puluhan orang. Jadi kalau yang nggak jadi kayak gitu gimana tuh? Gimana, Bu? Kalau yang nggak jadi maksudnya kan dia dikasih bantuan nih ya, dikasih Iya. bantuan nih oleh apa dari dinas koperasi tadi dan juga perindustrian tadi begitu ya dalam bentuk alat. 50 kata Bapak tadi 50 Iya. orang dari 50 itu cuma segelintir yang memang bakat. akhirnya bakatnya memang sampai bener diterusin sampai konsisten sampai sekarang gitu kan. Iya. Nah yang selebihnya gimana tuh Pak? Ya dia yang enggak bakat ya dengan tenggelam sendiri, Bu. Enggak aktif lagi. Apalagi Jadi kalau- mesin jahitnya balik lagi ke enggak. oh jadi langsung Itu udah kan bangkit itu. bantuan, Bantuan. itu kan bantuan individu. Oh bantuan individu, Bang, dari oke. pemerintah itu dikasihkan. Untuk modal bantuan itu modalnya dia gitu kan. Iya. Toh misalnya dia bantuan itu untuk usahanya dia milih yang lain pun ya enggak diminta karena ya itulah bantuan kan sifatnya untuk motivasi dia kan. Nah kalau untuk pengrajin sendiri Pak, dari usaha kayak usahanya punya Tias kayak gini makanan, kemudian juga yang jahit menjahit, kemudian juga yang kerajinan tangan, ini berapa banyak di seluruh peserta yang ada nih Pak, yang tergabung di dalam KKD sendiri? Kalau anggota KKD itu banyak, Bu. Ya tadi sifatnya kan kami sukarela kan, tidak memaksa. Untuk anak-anaknya maksud saya, untuk anak-anak pengrajinnya? Anak-anak pengrajin ya berapa puluh ya. Itu yang tapi jenis-jenis ya, Bu ya. Iya. Jenis-jenis ya masih berkisar puluhan lah. Tapi lain-lain jenis ya. Ada yang ini ada yang itu Bu dari bahan kertas itu. Dari bahan kertas. Bahan kertas limbah itulah. Itu bisa jadi alat rumah tangga, termasuk tisu, termasuk wadah permen, termasuk wadah buah, termasuk apa itu. Nanti kalau ini kebetulan mau saya ajak sebenarnya. Ini kan mau dekat lebaran nanti puasa lebaran itu biasanya gelok-gelok itu gitu ya. Cantik-cantik kita kan biasanya di apa ya Bu ya? Dibungkus kayak gitu kan. Nah, itu juga dibuat juga kah oleh anak-anak yang ada di Ason? Pokoknya ada bermacam-macam, Bu. Nanti Bermacam-macam. Kapan-kapan Karena Bapak kan Meni tak ya kayak mana-mana gitu ya. Ada juga itu yang ahli itu sampai buat kanvas, buat bunga, buat apa pokoknya cantik lah. Itu ada juga. Ada juga. Kemudian yang jahit ada juga. Ada juga. Yang- Jadi kalau misalnya nih Pak ya, misalnya ada dari orang yang kepengen jahit nih sama salah satu anak-anak dari ini Bapak Bisa. binaan Bapak gitu. Bisa. Jadi bisa. Oh, Ada, jadi bisa ada, kontak di Pak ada. Lega aja gitu. Ya, bisa disalurkan ke saya nanti saya kasihkan anggota kami bisa. Untuk mengerjakannya begitu kan. Pernah anak binaan kami itu dapat job dari Bu Gubernur. Oke. Terima kasih Bu Gubernur yang Bu Baby. Bu Itu Baby. tas untuk penataran di kan sering ada kunjungan penataran. Bikin tas. Oke. Ya untuk pelatihan di Jawa dulu, Jawa, rombongan ke Jawa itu. dikasih Bu Baby itu Kasih untuk souvenirnya tas kayak gitu ya. dikasihkan job untuk anak saya itu. Namanya Widya. Itu dikerjakan. Dikerjakan. Jadi, Oh, Masya Allah. Lumayan lah. Jadi artinya misalnya kalau seandainya yang butuh untuk pesan apa bisa ke Bapak gitu ya. Bisa. Pak Lega ya. Bisa Oke. nanti kami nyalurkan. Mencalurkan. Atau nanti saya panggil yang kalau memang itu membuat untuk tas untuk penataran atau untuk apa berian bisa nanti. Baju dinas ya kan Iya, kan karena bisa. pengrajin kan gitu. Nanti saya panggil, saya hadapkan. Nah, ini transaksi sendiri Iya. bisa dengan Nah ini untuk pendengar mungkin ya, yang kalau misalnya tertarik begitu ya Bu ya, ini bisa langsung artinya ke Pak Lega dengan tentunya adik-adik kita yang walaupun mereka adalah penyandang disabilitas tapi mereka memiliki kemampuan yang kalau kata Ung tuh tidak kaleng-kaleng. Ya Pak, tidak kaleng-kaleng. Kalau masalahnya pelatihannya yang ngasih pelatihan tuh bukan kaleng-kaleng juga ya kan? Dari dinas-dinas yang terkait ya Bu ya. Iya. Kalau Widya itu anak tunarungu, tapi dia dibimbing sama orang tuanya juga, itu sampai pakaian pengantin. Sampai ke pakaian pengantin. Sudah Pak. Iya. Sudah buat pakaian pengantin dia. Ya, orang-orang sebagian pesan Iya, dia buka untuk seragam ini, mantan dia itu sudah- dia. Karena anaknya sebenarnya cuma tunarungu. Tunarungu, Jadi oh. mentalnya bagus, dia tunarungu.
Jadi ibunya dampingin, dia sudah punya kayaknya Instagram sendiri. Instagram sendiri. Oh, Khusus oke. untuk semua Produk-produknya dia, pakaiannya. pakaian dia. Oh, Masya Allah nih Pak ya. Artinya Pak, ini saya salut loh Pak dengan Bapak dan juga kawan-kawan dari KKD ya, yang punya apa ya, punya tekad yang luar biasa ini membantu. Ini kan jarang sekali Bu ya, yang ya kasar ngomong gitu ya, yang ada kepedulian gitu ya terhadap adik-adik kita para penyandang disabilitas ini. Ini luar biasa dan ini bisa menjadi contoh konkret, bisa menjadi contoh kita galo-galo, cak itu Pak ya, kepedulian kita galo-galo, cak itu kan, bahwa di sekeliling kita ini masih banyak yang harus pacak kita bantu. Kepedulian ke anak orang. Ke anak-anak yang iya betul, ke anak-anak yang disabilitas, kekurangan mereka bukanlah menutup langkah mereka untuk bisa menatap hari depan begitu. Iya, baik Bapak, Ibu, kita sudah hampir ada di penghujung kebersamaan. Nah, sebagai tentunya closing statement, mungkin kalau Pak Lega Dewe, apa yang menjadi pesan dan juga harapannya Pak Lega? Saya sampaikan kepada keluarga penyandang terutama dan masyarakat bahwa anak-anak disabilitas ini sebenarnya mampu berbuat seperti kita, termasuk dia menjadi pengusaha atau UMKM. Kalau memang ada peluang dari pihak keluarga dorong, masyarakat juga menerima produk-produknya, tidak membeda-bedakan, dan kemudian berilah jalan untuk dia maju dalam usaha. Ya. Ya mungkin kalau misalnya himbauan untuk dari pemerintah sendiri atau mungkin dari pihak swasta yang ingin mungkin kerjasama atau apa, mungkin apa yang menjadi pesan dan harapannya Pak? Saya mohon. Ya nggak apa-apa gitu ya, kita kan ini ya. Ya sama instansi-instansi yang terkait yang peduli terhadap disabilitas, berilah bantuan yang berupa ilmu dan alat itu. Ilmu dan alat. Iya. Jangan sekedar uang yuk hilang begitu saja. Betul. Dan kemudian produk-produk dia dihargai, dibeli. Jadi dia kalau kita membantu membeli produk-produk dia kan sama saja menciptakan dia semangat bagi dia begitu mandiri, ya. Semangat sehingga anak-anak ini tidak mikir mau kerja saja. Ini yang saya bina ini sudah punya produk. Mau pikiran Pak, saya kerja saja Pak. Aku tidak mau usaha. Memang usaha ini memang harus penuh dengan perjuangan. Kadang-kadang mengalami kegagalan. Tapi jangan salah, yang kayu malahan banyak yang pengusaha Pak. Iya. Yang usaha gitu ya. Sebenarnya pengusaha ini kegagalan itu menambah dewasa, menambah ilmu untuk maju. Kalau anak-anak kita ini tidak didorong untuk berjuang, untuk mengalami kegagalan dalam usaha ini, ya mereka tidak akan maju. Gitu loh. Saya mohon orang tua dan masyarakat, doronglah anak-anak ini untuk menjadi entrepreneur. Jadi jangan sampai dibantu seperti apa ya, tidak membuat dia mandiri. Membantu sifatnya yang membuat dia mandiri termasuk kalau instansi pemerintah bantu pelatihan dan alat kan. Kemudian anak ini memproduksi barang itu, masyarakat dengan rame-rame membeli, kan ini tambah maju anak dan mandiri. Tidak sekedar membantu dimakan anak habis. Ini yang kebanyakan yang dibiasakan. Jadi kalau kata wong tuh Pak, jangan enjo iwaknyo, tapi enjo kailnyo. Iya. Ya, jadi budak tuh bisa ngancing dewek ya tuh kan, bisa menghasil. Harapan kami itu. Harapannya. Kita juga jujur aja Pak, di RRI ini ada salah satu teman kita yang penyandang disabilitas. Iya. Dia kerja di RRI dan ternyata dia ini jago dalam apa ya? Fotografi gitu. Iya, itu insya Allah kenal saya itu. Jadi dia di sini sekarang kayak gitu kan. Nah, ini salah satu bentuk sebenarnya pemerintah juga artinya pemerintah juga sebenarnya memberikan peluang sih kepada teman-teman disabilitas kan. Kekurangan mereka kan cuma mungkin mereka tidak bisa, tapi mereka memahami dan mengerti apa yang kita sampaikan. Asal dikasih kesempatan. Asal diberikan kesempatan, betul. Semoga saja ini menjadi peluang bagi mungkin usaha-usaha pengusaha-pengusaha lainnya begitu kan, atau usaha-usaha swasta untuk bisa memberikan kesempatan kepada adik-adik kita disabilitas ini ya. Mungkin Bu Ella apa yang menjadi harapan dan juga pesannya? Karena mungkin saya nggak mungkin tanyakan sama ini ya. Karena dia pasti oke aja gitu ya. Dan nggak mungkin tanya sama Tias. Mungkin Bu Ella nih ya sebagai perwakilan dari orang tua gitu.
Ya harapan saya kalau punya anak yang istilahnya mentalnya yang nggak sama Yeah. di bawah rata-rata itu, ya perlu sabar, mencari kelebihan dari anak kan, Yeah. orang tua itu. Jadi biar kita orang tua nggak selalu bersamanya. Betul sekali. Jadi kita mencari kemandirian, setidaknya dia mandiri untuk dirinya sendiri. Tidak suatu saat walaupun dia sama orang lain, orang itu bisa menerima dia karena dia ada kelebihan. Karena dia Itu ada harapan kelebihan. saya tuh orang tua itu melihat dan membimbing selalu untuk dia mandiri. Jadi jangan patah semangat. Iya. Artinya harus ada kontras nih antara kakak dia sendiri harus ada dengan kontras orang tua tuh, gitu ya. semangat. Oke, baik. Terima kasih Bu Ella, terima kasih Pak Lega tentunya untuk perbincangannya di kesempatan siang hari ini. Terima kasih Tias ya sudah hadir di studio Perempat ya di kesempatan siang hari ini. Kak Ceka ini kalau ngomong kadang bahasa Indonesia, kadang bahasa Palembang ya, ini kadang senang-senang hati be. Yang mana ininya kan. Kalau misalnya Pak Lega ngajak bahasa Indonesia, pasti Pak Lega ngajak bahasa Palembang gitu. Bu Ella aja itu juga. Itu bisa. Baca kalau kita melok ya alurnya baik. Kalau Baik, sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya dalam obrolan UMKM pada kesempatan di siang hari ini dengan topik UMKM jenis industri rumahan ini. Semoga saja dari ini usaha dari adik-adik kita ini ya Pak Lega, dari ini mungkin ini bisa didengar oleh instansi ataupun juga mungkin para pihak swasta yang akan memberikan memberikan support juga untuk adik-adik kita disabilitas ini agar bisa maju itu ya sama-sama. Ayo kalau cak itu pepatah bijak ngatur ke Pak Lega. Ya, tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh, pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari? Kita akhiri bubur sum-sum dimakan pakai kuah, pakai es batu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.